Ibu, Bapak, Saudari, selamat berjumpa dalam Lentera Kehidupan pada hari ini Selasa 23 Desember tahun 2025. Salam kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus ada pada Bapak Ibu Saudari semua. Sebelum kita mendengarkan firman dalam edisi Lentera Kehidupan pada Selasa ini, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas tuntunan Tuhan sepanjang waktu dari pagi hingga saat ini kami akan mendengarkan kembali sabda Tuhan. Bukalah mata hati kami untuk kami mengerti sabda Tuhan dan memperlakukannya dalam kehidupan, karena kami dikuatkan oleh sabdamu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu, Bapak, Saudari, Lentera Kehidupan pada Selasa ini bertemakan siap melaksanakan mandat dari Tuhan. Siap melaksanakan mandat dari Tuhan. Dalam Injil Lukas pasal yang pertama ayat 48 dan 49, ini kelanjutan dari renungan kemarin. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan ajaib kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Demikian Lukas 1 ayat 48 dan 49. Sekali lagi Bapak Ibu Saudari, kemarin renungan kita dalam edisi Dalan Padang mengajak kita untuk bersama-sama Maria meluhurkan Allah, Magnifikan. Karena memperhatikan kerendahan hambanya, Tuhan memperhatikan kerendahan hambanya, dan menjadikan ia, Maria, menjadi jalan berkat keselamatan untuk seluruh bangsa. Nah, begitulah respons Maria dalam pujian, karena bayi dalam kandungannya ialah dari Roh Kudus yang adalah Mesias. Pada hari ini kita melanjutkan mengikuti suasana hati dan pikiran Maria yang tetap memuji Allah, karena ia merasa dan yakin bahwa Allah telah memberi mandat kepadanya untuk memikul tanggung jawab maha besar. Allah telah melakukan perbuatan besar padanya, yaitu mengandung oleh Roh Kudus. Benar bahwa Maria sebagai seorang gadis Yahudi pasti juga merasa berbeban berat secara sosial, sebab hamil sebelum nikah dengan Yusuf tunangannya. Bagaimana stigma masyarakat kepadanya? Pasti ia dipandang perempuan rendahan, pelanggar moral, dan ancamannya ialah hukuman rajam. Namun dengan pujiannya itu, di situ Maria membuktikan ia siap memikul segala resiko, seberat dan sepahit apapun. Itu sebabnya karena ia merasa menerima mandat ilahi untuk menjadi jalan berkat bagi jagat ini terselamatkan. Di dalam kenyataannya Bapak Ibu Saudari, di masyarakat, di lingkungan kerja, di keluarga, atau juga di lingkungan mana saja, termasuk di keluarga kita sebenarnya masing-masing menerima mandat. Di keluarga, mandat kita ialah menjadi anggota keluarga yang bertanggung jawab. Di lingkungan kerja kita, tugas sehari-hari di lingkungan kerja kita jugalah mandat yang diberikan oleh pimpinan perusahaan kita. Mandat lain misalnya di masyarakat. Ada yang jadi security, petugas kebersihan, pengurus lembaga kemasyarakatan di RT, RW, PKK, Karang Taruna, Posyandu dan sebagainya. Di gereja juga ada mandat untuk tugas jabatan khusus, misalnya pendeta, penatua, diaken, atau pengurus komisi ini, itu, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, sikap rohani Maria memberi teladan buat kita sebagai penerima mandat apapun untuk bersiap melaksanakannya dengan sikap hati dan pikiran penuh pujian syukur. Sebab dengan mandat anugerah Tuhan itu ada hal baik yang menjadi tujuannya, yaitu kebaikan untuk semuanya. Kebaikan untuk lingkungan kita, ya demi kesejahteraan bersama tentunya. Semoga menjelang kita mengenang Natal Yesus Kristus, kita semakin disadarkan akan pentingnya membarui sikap pikir dan hati untuk serius memikul tanggung jawab apapun
Karena tanggung jawab itu hakikatnya adalah anugerah dari Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Puji syukur terima kasih Tuhan karena Engkau sudah berfirman kepada kami pada saat ini. Dan kami telah menerima petunjuk untuk kami melaksanakan mandat Tuhan dalam sukacita dan tanggung jawab. Tuntun kami, pimpin kami dalam perjalanan kami mengarungi macam-macam persoalan kehidupan dalam kami melangkah. Kami kiranya dikuduskan Tuhan untuk setia mengimani Engkau. Beri berkat kami untuk selanjutnya dalam hidup kami sehari-hari. Malam nanti kami akan istirahat, kiranya Tuhan lindungi kami, Tuhan jagai kami. Seluruh isi rumah kami, seluruh keluarga kami juga diberkati Tuhan. Yang ringkih dikuatkan Tuhan. Kiranya Kau juga jamaah yang sakit, kiranya disembuhkan. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.